Nah, Stock Ledger ini sekarang sudah ada yang versi Pro Ultima. Nah, jadi di versi Pro Ultima ini bisa digunakan khususnya untuk perusahaan kontraktor ya. Karena di Pro Ultima ini ada yang namanya modul project. Nah, di sini kita bisa input daftar proyek, kemudian kita juga bisa lihat budget dan realisasi proyek, dan juga daftar pengeluaran material proyek. Nah, oke, seperti ini kita bisa membuat daftar proyek ya di sini ya. Jadi buat sobat Acis yang perusahaannya kontraktor, di sini kita bisa input nama proyek yang kalian miliki. Jadi misalkan saya mau bikin proyek ruko. Nah, di sini pelanggannya siapa? Ini kita bisa pilih. Nah, kemudian statusnya kita bisa pilih ya, direncanakan, aktif, atau tidak. Nah, kemudian tanggal mulainya dari kapan, tanggal selesai, perkiraan tanggal selesainya kapan, kita bisa juga masukin di sini. Nah, kemudian kita bisa simpan. Nomornya sudah digunakan, kita pilih nomor yang lain. Oke. Nah, menariknya di sini, jadi di sini kita bisa pantau budget dan realisasi proyek ya. Jadi di Stock Ledger ini aplikasinya sangat simpel, sederhana, nggak terlalu banyak fitur. Cuman ini bisa bermanfaat buat kita ya, terutama perusahaan kontraktor untuk menggunakan Stock Ledger Pro Ultima ini. Jadi di sini kita bisa lihat di budget dan realisasi. Ini kalau kita lihat proyek ruko yang tadi kita buat, ini kita bisa siapkan dulu nih budgetnya berapa. Untuk memasukkan budgetnya, ini kita tinggal input budget globalnya ya, secara material kita punya budget berapa, ini kita isi di sini material budgetnya, misalkan 100 juta. Kemudian ini biayanya ya, biaya upah, tenaga kerja, overhead dan lain-lain yang terkait proyek ini, kita juga bisa masukkan di sini untuk budget biaya proyek. Kemudian kita bisa simpan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nanti di proyek yang ruko ini, jadi ini bisa kita kontrol nih berapa budgetnya, berapa yang sudah realisasi materialnya, berapa biaya yang sudah terrealisasi, dan sisa budgetnya berapa juga bisa kita kontrol. Nah, kemudian nanti untuk transaksi terkait proyek, jadi setiap pembelian atau penjualan itu akan muncul kolom proyek ya. Jadi kita bisa masukkan pembelian atau penjualan kita dan memilih proyeknya. Nah, kemudian nanti bila ada pemakaian untuk material untuk proyek, kita bisa input di daftar pengeluaran material proyek di sini. Nah, kita bisa pilih, misalkan tadi ada proyek ruko ya. Nah, sebelum kita ke pengeluaran material proyek, biasanya kita pembelian barang dulu ya. Ini saya asumsikan pembeliannya sudah ada. Jadi kita tinggal pilih nama proyeknya. Kemudian kita bisa pilih nih akun pemakaian proyeknya, kita mau masukin ke akun apa. Misalkan saya mau masukinnya ke harga pokok penjualan misal ya gitu, atau biaya proyek gitu, atau biaya material proyek juga bisa. Nah, kemudian di sini kita bisa tambah atau pilih material yang kita gunakan di proyek ini. Kemudian kita bisa posting. Gudangnya kita pilih dulu ya, gudang utama misalkan. Oke. Nah, nanti di proyek ruko ada pengeluaran 20 juta ya. Oke, jadi setelah kita membuat pengeluaran material proyek, nah kalau kita lihat lagi di budget dan realisasi proyek, ini kalau kita lihat proyek untuk yang ruko tadi, nah di proyek ruko ini kita bisa lihat ya budget materialnya 100 juta, kemudian yang tadi udah terrealisasi 20 juta, sisa budgetnya tinggal 80 juta. Nah, untuk terkait biaya, kita bisa input pengeluaran biaya proyek ini di menu kas bank, setiap kali ada pengeluaran biaya untuk proyek. Nah, jadi kita bisa input di kas masuk atau keluar ini ya. Oke, di sini kita bisa masukin untuk pengeluaran proyek ya. Misalkan kita ada keluar uang dari bank, ini transaksinya kas keluar ke akunnya, misalkan saya pilih ke beban operasional proyek nih. Jumlahnya 35 juta. Ini keterangannya kita tulis, lalu kita simpan transaksinya. Nah, nanti kalau kita lihat di modul proyek tadi di budget dan realisasi proyek ini sudah update. Nah, ini jadi realisasi biayanya udah ada 35 juta tuh yang tadi kita buat. Nah, jadi ini selalu terkontrol ya, selalu terupdate di budget material proyek ini. Sangat sederhana penggunaannya. Nah, kemudian untuk laporan terkait proyek, kita bisa lihat di menu laporan proyek. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa pilih ya proyek mana yang mau kita lihat, laba ruginya dari kapan sampai kapan, tinggal klik tampilkan. Nah, maka laporan laba rugi proyek kita akan muncul di sini. Ini karena belum ada termin, jadi dia masih rugi nih. Untuk membuat penagihan proyek, kita bisa input di penjualan baru, nanti kita bisa input
Nah, misalkan untuk termin pertamanya, termin 1 ya misal ya. Di sini kita bisa pilih proyek ruko yang tadi, kemudian nomornya di sini misalkan nomor 5, pelanggannya PTA. Nah, kemudian termin satunya misalkan saya tagihkan 90 juta. Simpan. Nah, untuk yang ini misalkan kredit ya, karena misalkan hutang nih, piutang, sorry. Jadi kita masukkan 90 juta, kemudian PPN-nya kalau ada bisa dimasukkan 11%. Simpan. Dan kas bank wajib dipilih. Nah, ini kalau misalkan dia kredit, jumlah dibayarnya nggak usah diisi. Kita simpan. Nah, kalau kita update lagi ke laporan proyek tadi, nah ini kita tampilkan, maka di sini akan muncul untuk proyek ruko. Ini kita tampilkan lagi, sudah update ya. Jadi ada penjualan 90 juta, APP 22 juta, bebannya tadi 35 juta, jadi laba bersihnya 33 juta. Ya. Oke, sekian sekilas penggunaan proyek. Untuk video berikutnya nanti kita update lagi ya. Terima kasih.